Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi musyarakah dan mudharabah, yang mana ini merupakan salah satu pembahasan dalam mata kuliah Matematika Keuangan Syariah yang diampu oleh beliau yang terhormat Ibu Amalia Isnayunita. Perkenalkan sebelumnya, kami dari kelompok 1 kelas 6F Tadris Matematika dengan anggota Saidah Badiatul Husna, Nurlali Nadifah, Monika Septia Putri, Nur Anggra Ini Rizki, dan Risma Arum Khairun Nisa akan menyajikan materi mengenai musyarakah dan mudharabah. Untuk pembahasan yang pertama yaitu musyarakah. Kita akan membahas mengenai pengertian musyarakah. Menurut bahasa, berarti al-ihtilat, yang artinya campur atau percampuran. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran, atau serikat. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan. Secara terminologi, ada beberapa pendapat ulama fikih yang memberikan definisi syirkah. Yang pertama ada mazhab Maliki, di mana syirkah adalah suatu izin bertasarruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Yang kedua ada mazhab Hambali, di mana syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan tasyaruf. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Yang keempat ada Sayyid Sabik, di mana syirkah adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok modal harta dan keuntungan. Dan yang kelima ada TM Hasbi Asyidiki, di mana syirkah ini adalah suatu akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya. Adapun pendapat lain dari kompilasi hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN MUI, berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa musyarakah itu adalah suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak ini memberikan kontribusi berupa dana secara bersama-sama. Sedangkan untuk pembagian keuntungan dan kerugian ditentukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya dasar hukum musyarakah. Yang pertama ada Al-Quran. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 12, pengertian syirkah yaitu bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam Quran surat Shad ayat 24, syirkah yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama. Yang kedua, berdasarkan sunnah, hadis pertama dari Abu Hurairah dan hadis kedua dari As-Saibi Al-Mahzumi radhiyallahu anhu. Dari hadis tersebut jelas bahwa musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan oleh syarah. Bahkan dalam hadis yang kedua dijelaskan bahwa musyarakah merupakan akad yang sudah dilaksanakan sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, kemudian akad tersebut diterapkan sebagai akad yang berlaku dan diperbolehkan dalam Islam. Yang ketiga berdasarkan ijma'. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni telah berkata,
kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global, walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Yang keempat, berdasarkan pertimbangan yuridis, yaitu dari Fatwa DSN MUI nomor 8 tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah, bahwa pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan resiko ditanggung bersama secara proporsional. Rukun musyarakah. Rukun dari musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelaku akad atau para mitra usaha. Tidak mungkin sebuah akad dapat terjadi tanpa melibatkan pihak yang berakad. Namun, pada akad musyarakah perlu untuk diperhatikan hal-hal berikut yang penting sehingga akad musyarakah menjadi sah. Di antaranya, yang pertama yaitu pihak yang terlibat akad harus cakap akan hukum. Yang kedua yaitu kompeten. Yang ketiga, menyediakan dana dan pekerjaan. Yang keempat, memiliki hak mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. Yang kelima, memberi wewenang. Yang kedua yaitu objek akad yang berupa modal atau mal, ataupun kerja atau dirabah. Ketika kedua belah pihak hendak untuk melakukan akad, maka hal lain yang harus diperhatikan selain kedua belah pihak tersebut adalah objek akad yaitu modal dan kerja. Pada bagian modal, ia harus berupa uang tunai atau aset bisnis. Jika modal berbentuk aset, terlebih dahulu harus dinilai dengan tunai dan disepakati oleh semua pihak. Kemudian, modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada orang lain. Pada prinsipnya, tidak boleh ada jaminan pada akad ini. Namun, investor dapat meminta jaminan sebagai bukti keseriusan atas akad musyarakah. Lalu, untuk objek akad berupa kerja, partisipasi dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat. Seorang mitra boleh melakukan pekerjaan lebih dari mitra yang lain, dan dalam hal ini, ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra. Yang ketiga yaitu siwar atau ijab dan qabul. Pada akad musyarakah, ijab qabul harus dinyatakan dalam akad dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, penawaran dan permintaan harus secara eksplisit atau secara jelas menunjukkan tujuan akad. Yang kedua, penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. Dan yang terakhir, akad dituangkan secara tertulis. Syarat yang selanjutnya yaitu nisbah keuntungan atau bagi hasil. Pada akhirnya, musyarakah memang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, cara memperoleh keuntungan tersebut harus didasari pada sikap yang adil dan tidak saling menzalimi. Oleh sebab itu, baik dalam hal mengambil keuntungan atau membagi kerugian, akad musyarakah memiliki ketentuannya sendiri. Ketika terjadi keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dikuantifikasi, kemudian dibagi secara proporsional atas dasar keuntungan, bukan berdasarkan jumlah yang ditetapkan di awal. Misal karena saya memberikan modal 10 juta, maka harus balik ke saya 10% dari 10 juta. Jadi 1 juta ya. Syarat-syarat musyarakah. Syarat-syarat musyarakah. Untuk melakukan akad musyarakah, selain harus dipenuhi hukumnya, syarat-syarat di bawah ini juga harus dipenuhi ya. Secara umum, syarat untuk melakukan akad musyarakah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu
perserikatan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan. Menurut Iman Hanafi, semua jenis syirkah mengandung arti perwakilan. Berarti salah satu pihak diperbolehkan untuk menerima atau mengirimkan wakilnya untuk bertindak hukum terhadap objek perserikatan sesuai dengan izin pihak-pihak lainnya. Yang kedua, persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad. Dan yang terakhir yaitu keuntungan untuk contoh musyarakah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contohnya dalam bentuk kerjasama usaha bagi hasil. Contoh akad musyarakah dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temukan dalam berbagai kerjasama usaha bagi hasil. Misalnya, pada studi kasus sistem bagi hasil, pengembangan usaha ternak lele berikut ini. Seorang peternak lele mampu menghasilkan 50 kilo lele per harinya. Dia berencana menaikkan kapasitas produksinya hingga mencapai 100 kilo per hari. Namun, keuntungan yang diperolehnya tidak mencukupi untuk membiayai keseluruhan kebutuhan penambahan luas kolam lele, pembelian bibit dan pakan lele. Peternak lele kemudian menawarkan kerjasama usaha kepada investor dengan persyaratan modal dari investor 60% dan peternak sisanya. Porsi keuntungan dapat disepakati apakah dari seluruh kapasitas produksi 100 kilo per hari atau menggunakan hasil penambahan kapasitas produksi sebesar 50 kilo per hari. Skema seperti Contoh yang kedua yaitu dalam pembiayaan modal kerja bank. Bank syariah juga dapat menjadi alternatif bagi pengusaha yang membutuhkan modal usaha dengan skema bagi hasil. Produk pembiayaan modal kerja bank syariah dan pembiayaan rekening koran syariah merupakan dua contoh akad musyarakah bank syariah yang banyak diminati nasabah. Skema musyarakah pada bank syariah menempatkan bank sebagai sohibul mal. Sebagai investor, bank akan meneliti kelayakan usaha untuk dijadikan objek musyarakah. Misalnya dengan menganalisa kemampuan usaha menghasilkan keuntungan dan menganalisa cash flow usaha dan cash flow production untuk memperoleh. Selain itu, bank juga meminta agar bisnis yang memperoleh pembiayaan musyarakah menggunakan rekening bank syariah tersebut untuk menampung seluruh transaksi keuangannya, serta menyerahkan laporan keuangan usaha secara berkala. Hal ini dilakukan agar bank memperoleh informasi mengenai perkembangan usaha nasabah, sehingga dapat memastikan bahwa bagi hasil yang diperoleh dari nasabah merupakan hasil keuntungan dari usaha nasabah, bukan dari. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai mudorobah.